Selamat Sabat, saudara sekalian dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berbakti pada hari Sabat ini, baik secara offline dan online. Nah, ciri utama dari jemaat mula-mula adalah mereka mengabarkan tentang Yesus Kristus. Kemana saja mereka pergi, mereka mengabarkan tentang Yesus. Dan itulah seharusnya menjadi ciri kita, jemaat yang sisa di penghujung zaman akhir ini. Oleh karena itu, pada Sabat ini kita akan belajar tentang Yesus Anak Allah yang kekal, dan secara khusus kita akan membahas tentang kata self-existent, yang artinya ada dengan sendirinya, agar kita dapat mengabarkan dengan benar Yesus kepada dunia. Sebelum kita lanjutkan, perlu disegarkan kembali bahwa ciri-ciri dari umat yang sisa adalah Wahyu 12 ayat 17 berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Inilah ciri-ciri daripada umat yang sisa, yaitu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Christian Experience and Teachings dari Nyonya White halaman 242 paragraf 3 yang berbunyi, dalam istilah yang jelas, Nabi Yohanes berbicara tentang umat yang sisa atau gereja yang akhir sebagai mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Hukum-hukum Allah tentunya berhubungan dengan Alkitab atau firman Allah. Lalu, apakah kesaksian Yesus? Buku Wahyu kembali menyatakannya dalam Wahyu 19 ayat 10 yang berkata, "Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.'" Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Karenanya, sebagai umat yang sisa, ciri khas kita adalah menuruti firman Allah yang berisi hukum-hukumnya dan memiliki roh nubuat yang adalah kesaksian Yesus. Mengapa hal ini penting sekali kita tekankan? Karena sudah banyak ajaran yang masuk ke dalam gereja yang bukan dari Alkitab dan bukan dari tulisan roh nubuat. Sebagai contoh, penuntun guru pelajaran sekolah Sabat berikut ini dari Triwulan 1 tahun 2022 berkata, istilah anak sulung memang memiliki arti anak sulung dalam teks-teks seperti Kejadian 25 ayat 13, Kejadian 27 ayat 19, dan Kejadian 35 ayat 23. Namun dalam Perjanjian Lama, anak sulung juga adalah Israel, Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Dikontraskan dengan anak sulung Mesir. Dalam Mazmur 89 ayat 28, Daud disebut sebagai anak sulung Allah, meskipun ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, bukan anak sulung sama sekali. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah anak sulung Maria, Lukas 2 ayat 7. Anak sulung di antara banyak saudara, Roma 8 ayat 29, yang sulung dari semua ciptaan, Kolose 1 ayat 15, dan yang sulung dari kematian, Kolose 1 ayat 18, Wahyu 1 ayat 5. Teks-teks ini menunjukkan bahwa gelar anak sulung mengacu pada keunggulan Kristus di dalam gereja atas ciptaan, alam semesta, dan kebangkitan. Penjelasan ini diberikan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat sehubungan dengan Ibrani 1 ayat 6 yang berkata, "Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia." Perhatikan, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa membawa anaknya yang sulung ke dunia. Artinya, anak sulung itu sebenarnya sudah ada sebelum datang ke dunia ini. Sebab Allah Bapa membawa anak sulungnya ke dunia ini. Anak sulung itu bukan nanti di dunia ini, tetapi sudah ada sebelumnya. Lalu bagaimana dengan roh nubuat? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 42 paragraf pertama berkata,
Penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Jelas sekali, Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus adalah anak sulung sorga. Artinya, sebelum Yesus datang ke dunia ini, Dia adalah anak sulung. Itulah yang Paulus nyatakan dalam Ibrani 1 ayat 6 tadi, bahwa Allah Bapa membawa anak sulungnya ke dunia ini. Alkitab dan Roh Nubuat selaras. Tetapi gereja Advent yang sekarang ini berkata dalam buku pelajaran sekolah sahabatnya, bahwa gelar anak sulung mengacu pada keunggulan Kristus di dalam gereja atas ciptaan, alam semesta, dan kebangkitan. Gereja Advent yang sekarang ini tidak akui bahwa Yesus adalah anak sulung sorga. Dengan sendirinya, gereja Advent yang sekarang ini tidak akui lagi apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Padahal ciri-ciri umat yang sisa adalah menuruti Alkitab dan Roh Nubuat. Mengapa hal ini terjadi dalam gereja Advent yang sekarang ini? Karena mereka sudah menyembah ilah lain yang disebut Trinitas. Dan Trinitas tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya mereka senang sekali dengan kutipan yang berikut ini, yang terdapat dalam buku Evangelism halaman 615, tetapi sebenarnya sumbernya adalah Signs of the Times, tanggal 29 Agustus tahun 1900, paragraf 13 dan 15. Dikatakan di sana, Kristus adalah anak Allah yang sebelumnya sudah ada, yang ada dengan sendirinya. Berbicara tentang keberadaan Dia sebelumnya, Kristus membawa pikiran kita kembali pada zaman tanpa batas waktu. Dia meyakinkan kita bahwa tidak pernah ada satu waktu pun di mana Dia tidak berada dalam persekutuan erat dengan Allah yang kekal. Dia yang suaranya dulu didengar oleh bangsa Yahudi telah bersama Allah sebagai seorang yang dibesarkan dengannya. Dari kutipan inilah judul pekabaran pada hari Sabat ini diambil, yaitu self-existent, atau yang artinya ada dengan sendirinya. Ini adalah sambungan dari pelajaran pertama yang berjudul Yesus Anak Allah yang Kekal. Kutipan ini sebenarnya bukan dalam satu paragraf. Kutipan ini gabungan cuplikan dari paragraf 13 dan cuplikan dari paragraf 15. Mengapa gereja Advent yang sekarang ini berbuat demikian? Karena mereka hendak menekankan bahwa Yesus adalah sama-sama kekal dengan Bapanya. Yesus ada dengan sendirinya sama seperti Bapa. Sebab kutipan ini berkata, Yesus ada dengan sendirinya dan tidak pernah ada satu waktu pun di mana Yesus tidak berada dalam persekutuan erat dengan Allah yang kekal. Namun untuk lebih mengerti, mari kita baca selengkapnya dari paragraf-paragraf tersebut agar membantu memahami apa yang Roh Nubuat maksudkan. Yang pertama kita baca dari paragraf 13. Dijelaskan di sana, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kristus adalah anak Allah yang sebelumnya sudah ada, yang ada dengan sendirinya. Pesan yang dia berikan kepada Musa untuk diberikan kepada anak-anak Israel adalah, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nabi Mika menulis tentang dia, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Inilah isi paragraf 13 yang selengkapnya. Kutipan yang terdapat dalam buku Evangelism tadi hanya mencuplik satu kalimat saja, yaitu yang ditandai warna biru. Nah, dalam kutipan ini, Nyonya White mengutip Mika 5 ayat 1 yang berkata bahwa Yesus mempunyai permulaan, yaitu di zaman purbakala. Kita tidak tahu kapan, tetapi ada permulaannya. Nah, untuk membantu memahami tentang permulaan di zaman purbakala ini, mari kita lihat rangkuman penjelasan dari pelajaran bagian pertama berikut ini. Mika 5 ayat 1 dalam bahasa Indonesia atau Mika 5 ayat 2 dalam bahasa Inggris,
sama sekali tidak menyatakan bahwa Yesus tidak mempunyai awal. Malah bahasa aslinya menyatakan bahwa anak Allah mempunyai asal mula atau keturunan keluarga, yaitu melalui diperanakkan oleh Bapa, dan itu terjadi di masa kekekalan, yang adalah suatu masa di luar pikiran. Sebab kata yang permulaannya, atau dalam bahasa Inggris going forth, berasal dari kata Ibrani motsa, yang mempunyai makna keturunan keluarga atau asal mula. Kemudian hari-hari kekekalan atau days of eternity diterjemahkan dari kata yom dan olam. Dan salah satu makna dari kata olam adalah waktu di luar pikiran. Itu sebabnya paragraf 14 dari artikel yang sama mengutip Amsal 8 ayat 22-30 untuk menjelaskan bahwa memang anak Allah lahir dari Bapa atau dibawa keluar dari Bapa. Dan ini terjadi sebagaimana buku 5 ayat 1 katakan, di masa kekekalan, di hari-hari kekekalan, yaitu waktu di luar dari pikiran manusia. Paragraf 14 berkata, mari kita baca. Melalui Salomo, Kristus menyatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ia berkata, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Kutipan ini sudah kita pelajari dalam pekabaran pelajaran bagian pertama. Karenanya kita tidak akan mendalaminya lagi. Silahkan lihat pelajaran bagian pertama tentang kutipan ini. Intinya, saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Roh Nubuat mengutip Amsal 8 dan menyatakan bahwa Amsal 8 adalah perkataan Yesus, anak Allah, yang menjelaskan bahwa anak Allah terlebih dahulu lahir, baru semuanya diciptakan. Karena nantinya anak Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan lahir, namun dalam bahasa Inggris, terutama dalam versi King James dikatakan dibawa keluar atau brought forth. Jadi, Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mempunyai permulaan, yaitu sejak Dia dilahirkan Bapa. Dan hal itu terjadi di masa kekekalan. Kita tidak tahu kapan, tetapi terjadi. Bagian kita adalah percaya apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan, bahwa Yesus lahir di masa kekekalan, lahir dari Bapanya. Kapan dan caranya bukan bagian kita. Nah, sedihnya, Gereja Advent yang sekarang ini sudah tidak percaya lagi akan kebenaran yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan ini. Gereja Advent yang sekarang ini tidak percaya lagi bahwa Amsal 8 ini tentang Yesus. Berikut salah satu contohnya. Now, then there'll be people who look at Proverbs 8. Let me read this to you. Proverbs 8, and I'm going to read verse 22 to 25. They believe this is a prophecy speaking about Jesus. The Lord possessed me at the beginning of His ways, before His works of old. I have been established from everlasting, from beginning, before the earth was ever an earth. When there was no depths, I was brought forth. They're saying, see, He was from everlasting, but it says that He was brought forth. They say this is about Jesus. Keep reading. When there were no fountains abounding with waters, I'm in Proverbs chapter 8, verse 25. Before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth. Why, He had not made the earth or the fields or the primal dust of the world. So it's saying that Jesus was brought forth before the world was created. This song is not a proverb. It's in the book of Proverbs, but it's one of the songs of Solomon. Starts with verse 8. Has nothing to do with Jesus being brought forth. It is a metaphor for wisdom, the whole thing. Let's just look at some of the examples in here.
Masih ada contoh-contoh yang lain, tetapi ini sudah cukup. Padahal, saudaraku dalam Tuhan, untuk menjadi bagian umat yang sisa, harus percaya Alkitab dan Roh Nubuat. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 adalah tentang kelahiran Yesus. Tetapi, mengapa Roh Nubuat berkata Yesus adalah anak Allah yang ada dengan sendirinya? Mari kita baca paragraf 15 dari artikel tersebut, yang berkata, berbicara tentang keberadaan Dia sebelumnya, Kristus membawa pikiran kita kembali pada zaman tanpa batas waktu. Dia meyakinkan kita bahwa tidak pernah ada satu waktu pun di mana Dia tidak berada dalam persekutuan erat dengan Allah yang kekal. Dia yang suaranya dulu didengar oleh bangsa Yahudi telah bersama Allah sebagai anak pemeliharaannya. Kembali dalam kutipan ini, Roh Nubuat mengambil Amsal 8, yaitu khususnya ayat 30. Lihat yang ditandai warna biru. Untuk terjemahannya, saya ambil dari Alkitab terjemahan lama, sebab itu lebih dekat dengan makna aslinya. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru, disebutkan sebagai anak kesayangan. Yesus sebagai anak Allah telah bersama dengan Bapanya dalam pemeliharaan Bapanya dan menjadi kesayangan Bapanya. Itu sebabnya dikatakan tidak pernah ada satu waktu pun di mana Dia, yaitu Yesus, tidak berada dalam persekutuan erat dengan Allah yang kekal. Artinya, Yesus selalu bersama-sama dengan Bapanya, yaitu sejak Yesus lahir. Sejak Dia lahir, Dia tidak pernah terpisah dari Bapanya. Nah, yang menarik, saudaraku dalam Tuhan, Gereja Advent yang sekarang ini selalu menggunakan kalimat ini untuk membuktikan bahwa Yesus sama-sama kekal dengan Bapanya. Artinya Yesus tidak lahir dari Bapa. Tetapi mereka tidak perhatikan atau tidak sadari, tidak ada kalimat yang sama untuk Roh Kudus. Dan karena hanya comot-comot kutipan, akhirnya kehilangan konteks. Konteks kalimat ini adalah khusus untuk Yesus. Sebab sejak Dia lahir dari Bapa, Yesus selalu berada bersama-sama dengan Bapanya. Kalimat ini bukan untuk Bapa, sebab Bapa selalu menjadi pusatnya. Segalanya mengacu kepada Bapa. Namun kembali, kenapa disebut self-existent atau ada dengan sendirinya? Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 320, paragraf 2. Tuhan yang kekal, yang jadi dengan sendirinya, satu oknum yang tidak diciptakan, Dia sendiri sebagai sumber dan pemberi hidup kepada semua orang, adalah satu-satunya oknum yang berhak untuk disembah dan mendapat kehormatan yang terutama. Perhatikan dalam tulisan aslinya, Roh Nubuat berkata, Jehovah yang kekal, yang jadi dengan sendirinya, satu oknum yang tidak diciptakan. Terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak tepat. Seharusnya terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata Yehova juga. Kenapa? Karena Yehova adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa adalah oknum yang ada dengan sendirinya atau self-existent, dan karenanya disebut sebagai satu oknum yang tidak diciptakan. Selanjutnya dikatakan Allah Bapa adalah sumber dan pemberi hidup kepada semua orang. Dan Allah Bapa satu-satunya oknum yang berhak disembah. Inilah isi hukum pertama dari 10 hukum. Sebab kutipan ini diambil dari bab 27 yang menjelaskan tentang 10 perintah Allah. Nah, sehubungan dengan hidup, bagaimana hidup Bapa mengalir kepada semuanya? Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 15, paragraf 2. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya atau kepada semuanya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup.
Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa melalui Yesuslah Sang Anak Allah, hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Sebab memang Bapalah sumber kehidupan tersebut. Bapalah yang disebut ada dengan sendirinya dan tidak diciptakan, adalah sumber besar dari semuanya. Segala berkat dari Bapa mengalir melalui Yesus Kristus, Anaknya. Kemudian Roh Nubuat juga menyatakan dalam From Eternity Past halaman 9 paragraf 3 berbunyi, Kristus Sang Firman adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, dalam karakter, dalam tujuan. Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, satu alamiah dengan Bapanya. Nah, menurut kamus Noah Webster menjelaskan makna dari kata self-existent. Ada dengan sendirinya atau self-existent bermakna ada dengan alamiah atau esensinya sendiri, terlepas dari penyebab lainnya. Allah adalah satu-satunya makhluk yang ada dengan sendirinya. Jadi, self-existent adalah kondisi alamiah Allah. Sebab memang Allah tidak diciptakan. Allah ada dengan sendirinya. Karenanya alamiah Allah adalah alamiah yang ada dengan sendirinya. Itu sebabnya saat Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Agustus 29 tahun 1900 paragraf 13 tadi, Kristus adalah Anak Allah yang sebelumnya sudah ada, yang ada dengan sendirinya, bukan berarti Yesus tidak mempunyai permulaan. Sebab dengan jelas Roh Nubuat mengutip Mika 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Yesus mempunyai permulaan, yaitu di masa kekekalan. Kalimat Kristus Anak Allah yang ada dengan sendirinya mempunyai arti bahwa Yesus lahir dari Bapanya yang alamiahnya ada dengan sendirinya, dan karena Yesus dan Bapanya satu dalam alamiah, maka alamiah Yesus sama dengan alamiah Bapanya, yaitu alamiah yang ada dengan sendirinya. Berikut kita baca yang satu ini dalam manuskrip 94 tahun 1899 paragraf 47. Kristus memiliki dua alamiah, alamiah manusia dan alamiah Allah. Di dalam Dia, keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Dari penjelasan ini, Roh Nubuat menyatakan bahwa keilahian itu adalah alamiah Allah. Dan alamiah Allah ini terdapat di dalam Yesus. Karenanya dari semua bukti-bukti ini, maka kita lihat bagan yang berikut ini. Alamiah Bapa adalah alamiah yang ada dengan sendirinya dan alamiah ilahi. Karenanya, apakah alamiah yang ada dengan sendirinya dan alamiah ilahi adalah sama? Sudah tentu sama. Karena oknum yang memiliki alamiah ini adalah satu, yaitu Allah Bapa. Alamiah Allah Bapa adalah alamiah ada dengan sendirinya dan alamiah ilahi. Ada dengan sendirinya dengan ilahi adalah sama. Nah, sebagaimana Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang lahir dari Bapa, maka alamiah Yesus yang adalah Anak Allah yang lahir dari Bapa sama dengan Bapanya, yaitu alamiah yang ada dengan sendirinya serta alamiah ilahi. Sebab Roh Nubuat katakan tadi bahwa Allah Bapa dan Anaknya memiliki alamiah yang sama. Yesus satu dengan Bapanya, yaitu satu dalam alamiah. Hal ini sama dengan yang berikut ini juga. Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 149 paragraf 4 berkata, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kutipan ini adalah kutipan andalan kaum Trinitas untuk membuktikan bahwa Yesus muncul bersamaan dengan Bapanya di masa kekekalan. Artinya, Yesus bukanlah Anak Allah yang sesungguhnya. Apakah kutipan ini menyatakan hal tersebut? Tentu tidak, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat, sebab Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Ingat kembali kutipan berikut ini yang sudah kita baca di pendahuluan tadi, yang terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 15, paragraf 2. Berbunyi, demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk,
oleh Putra yang kekasih itu hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Dikatakan dengan jelas bahwa melalui Yesus Kristus hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Nah, jika di dalam Yesus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, berarti hidup yang di dalam Bapa juga sama, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Sebab hidup Bapa lah yang mengalir melalui Yesus. Ini pentingnya kita mempelajari tulisan Roh Nubuat dengan mengizinkan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Hidup yang bagaimanakah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut? Hidup yang kekal tentunya. Mari kita lanjutkan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam Selected Messages buku pertama halaman 296 paragraf 2 yang berbunyi, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hidup yang disampaikan di sini bukanlah hidup secara fisik, tetapi kehidupan kekal, yaitu hidup yang secara khusus milik Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah mempunyai hidup ini. Kehidupan fisik adalah sesuatu yang setiap individu terima. Hal itu tidak kekal atau abadi, karena Allah, pemberi hidup, dapat mengambilnya kembali. Manusia tidak mempunyai kontrol atas hidupnya, tetapi hidup Kristus tidak dipinjam. Tidak seorang pun dapat mengambil hidup ini dari Dia. Yesus berkata, "Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri." Yohanes 10 ayat 18. Di dalam Dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Hal ini tertulis juga dalam Signs of the Times, tanggal 8 April tahun 1897, paragraf 2. Saya sengaja memberikan kode nomor agar memudahkan kita semua untuk mengikuti penjelasan Roh Nubuat. Dikatakan dalam kalimat dengan kode nomor 1, bahwa hidup yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal tersebut secara khusus atau eksklusif dalam bahasa Inggris dikatakan adalah milik Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya. Apa buktinya? Lihat kalimat yang diberi kode nomor 6 yang mengutip dari Yohanes 17 ayat 3, di mana Yesus berdoa kepada Bapanya dan dengan jelas Yesus menyebut Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian kalimat yang diberi kode nomor 2 menyatakan bahwa Yesus yang adalah firman bersama-sama dengan Allah, yaitu Bapanya, dan Yesus sama-sama ilahi dengan Bapanya. Itu sebabnya dikatakan firman yang adalah Allah, karena dia memiliki alamiah yang sama dengan Bapanya, yaitu alamiah Allah, alamiah ilahi. Mempunyai hidup yang secara khusus milik Bapanya tersebut. Artinya, Yesus mempunyai hidup yang kekal tersebut, yang adalah milik Bapanya. Hal ini selaras dengan penjelasan buku Kerinduan Segala Zaman dalam halaman 15 tadi, yang berkata, oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada semuanya, yaitu hidup yang kekal tersebut. Nah, kemudian, perhatikan dalam kalimat dengan kode nomor 3, disebutkan, hidup Yesus itu asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Sementara dalam kalimat dengan kode nomor 2 tadi dikatakan bahwa Yesus mempunyai hidup yang secara khusus milik Bapanya, yaitu hidup yang kekal. Dari kedua penjelasan ini artinya, di dalam Yesus ada hidup yang kekal, dan istilah lain untuk hidup yang kekal itu adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Di dalam Yesus tidak ada dua jenis hidup, hanya ada satu jenis hidup, yaitu hidup yang berasal dari Bapanya.
Jadi, karena hidup yang kekal sama dengan hidup yang asli tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, maka hidup tersebut secara khusus milik Allah Bapa. Hidup itulah yang mengalir dari Bapa melalui Anaknya. Selanjutnya, apakah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain ini bisa kita miliki? Tentu bisa. Lihat kalimat dengan kode nomor 4 yang berkata, manusia dapat memiliki hidup itu, namun hanya melalui Kristus. Apa artinya? Artinya manusia bisa memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut, dan caranya adalah melalui Yesus, Anak Allah. Dan karena hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain ini, sama dengan hidup yang kekal, maka manusia dapat memiliki hidup yang kekal hanya melalui Yesus. Bukankah ini yang Alkitab ajarkan? Nah, apakah bila kita sudah memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain tersebut, kita menjadi Allah dan sama-sama muncul di masa kekekalan? Tentu tidak. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, kesalahan yang diakibatkan oleh ajaran doktrin Trinitas dalam gereja Advent yang sekarang ini. Mereka ajarkan bahwa bukti Yesus adalah Allah dan sama-sama kekal dan setara dengan Bapa adalah karena hidupnya Yesus adalah hidup asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Padahal, hidup yang seperti itu bisa juga kita miliki. Sebab hidup yang seperti itu sebenarnya adalah hidup yang kekal. Itu hanya istilah lain dari hidup yang kekal. Jadi, kutipan sebelumnya dapat kita baca menjadi, dalam Kristus adalah hidup yang kekal. Ini sama dengan kalimat yang sebelumnya yang berkata, dalam Kristus adalah hidup yang asli, yang tidak dipinjam dan tidak diperoleh dari orang lain. Sama. Pemahaman yang benar tentang hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain dapat membantu kita untuk memahami tentang alamiah Bapa dan Anak. Jika dikatakan Yesus adalah Anak Allah yang ada dengan sendirinya, maka itu artinya Bapanya Yesus adalah Allah yang ada dengan sendirinya. Sebab Bapa dan Anak alamiahnya sama, Bapa dan Anak memiliki hidup yang sama. Karena Yesus lahir dari Bapanya. Kembali, alamiah ada dengan sendirinya itu sama dengan alamiah ilahi. Kenapa sama? Karena dalam Alkitab ada kata yang berikut ini. Kita ambil contohnya dari Yeremia 10 ayat 10 yang berbunyi, tetapi Tuhan atau Yehova adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhan dalam huruf besar ini diterjemahkan dari kata Yehova. Nah, kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Yahweh atau Yehova. Dan sesuai Strong Concordance, kata Yahweh atau Yehova berarti self-existent, yang artinya ada dengan sendirinya. Inilah dasarnya Roh Nubuat menggunakan istilah self-existent. Itu bukan kata yang baru atau ciptaan Nyonya White. Kata itu berasal dari Alkitab dan itulah alamiahnya Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Nyonya White sering menggunakan kata Jehovah untuk menyatakan Allah Bapa. Dan alamiah Allah Bapa itu adalah ilahi. Karenanya alamiah ilahi dan alamiah ada dengan sendirinya adalah sama. Sama seperti hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, adalah sama dengan hidup yang kekal. Tidak heran, Yesus yang adalah anaknya Bapa memiliki alamiah yang sama dengan Bapanya, yaitu alamiah yang ada dengan sendirinya. Sama seperti kita, manusia, anak-anak kita alamiahnya sama dengan kita, yaitu alamiah darah dan daging. Alamiah dan darah dan daging itu adalah alamiahnya manusia. Inilah kebenaran yang ditolak oleh kaum Trinitas. Bagi mereka, jika disebut anak, maka hal itu merendahkan atau lebih rendah. Adakah anak-anak kita lebih rendah dari kita? Tentu tidak. Meskipun mereka muncul sesudah orang tuanya, tetapi kemanusiaan anak-anak sama dengan kemanusiaan orang tuanya.
orang tua dan anak-anaknya sama-sama 100% manusia. Itu sebabnya Bapa dan anaknya sama-sama 100% ilahi, sama-sama 100% yang ada dengan sendirinya. Karenanya, menggunakan kata self-existent kepada Yesus tidaklah salah. Itu benar, karena Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, yang self-existent, sehingga alamiah Bapa dan anaknya sama. Tetapi menggunakan kata self-existent untuk menyatakan bahwa Yesus bukanlah anak yang sesungguhnya dan muncul bersamaan dengan Bapa di masa kekekalan adalah salah. Salah total. Itu sama salahnya saat menyatakan bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya hanya karena ada kalimat dalam Yesus, ada hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Padahal hidup yang seperti itu adalah sama dengan hidup yang kekal, dan kita bisa dapat memilikinya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Gereja Advent yang sekarang ini melalui Biblical Research Institute dalam upayanya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sama-sama kekal dengan Bapanya dan muncul bersamaan, artinya tidak lahir dari Bapa, menggunakan ayat berikut ini, yaitu yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 2, berbunyi, "Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah." Ayat ini mereka gunakan untuk membuktikan bahwa Yesus self-existent, sama-sama muncul bersama Bapa di masa kekekalan. Ayat ini sebenarnya bukan menyatakan hal itu. Ayat ini malah menyatakan tentang Allah Bapa. Silakan baca konteksnya, silakan baca keseluruhan pasal. Namun oleh gereja, ayat ini diaplikasikan kepada Yesus, khususnya karena ada kalimat yang berkata, "Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah," atau "from everlasting to everlasting." Nah, jangan lupa, kata everlasting dalam pelajaran pertama telah kita bahas, yaitu berasal dari kata olam. Kita sudah pelajari bahwa kata olam ini bukan berarti tidak ada permulaan, tetapi artinya ada permulaan, namun dalam waktu di luar pikiran manusia. Jadi saat disebut kekekalan bukan berarti tidak ada permulaan. Namun sebagaimana penjelasan dari kata aslinya bahwa hari-hari kekekalan adalah suatu waktu yang jauh di masa lampau yang tidak kita ketahui dan belum ada perhitungan waktu manusia. Hal itu di luar pikiran manusia. Karenanya menggunakan Mazmur 90 ayat 2 sebagai dasar bahwa Yesus ada dengan sendirinya, yaitu sama-sama muncul dengan Bapa di masa kekekalan, adalah tidak alkitabiah. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini tentang Mazmur 90 ayat 2, berbunyi, "Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa." Pemazmur berkata, "Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah." Mazmur 90 ayat 2. Dialah sumber segala makhluk dan mata air segala hukum yang akan memimpin pengadilan itu. Tulisan roh nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. Dan Yesus menyaksikan bahwa yang lanjut usianya itu adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa inilah yang dinyatakan dalam Mazmur 90 ayat 2. Jelas bahwa sesuai kesaksian Yesus, anak Allah, bahwa Mazmur 90 ayat 2 tersebut bukan tentang dirinya, tetapi tentang Bapanya. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa Bapanya adalah sumber segala makhluk, sumber segala mata air hukum, dan tidak heran, Bapanya lah yang pimpin pengadilan di sorga. Sekarang pertanyaannya adalah, ada berapa yang disebut self-existent? Kita sudah pelajari, hanya 2, yaitu Bapa dan anaknya. Itu sebabnya yang duduk di atas tahta hanya 2. Para Nabi dan Bapa, jilid pertama, halaman 24, paragraf 2, berbunyi, "Raja alam semesta memanggil segenap penduduk sorga agar di hadapan mereka ia dapat menetapkan kedudukan yang sebenarnya daripada anaknya dan menunjukkan hubungan yang ada antara dia, yaitu anak Allah,
dengan semua makhluk ciptaan. Anak Allah ikut serta dalam pemerintahan Bapa dan kemuliaan Allah yang kekal, yaitu kemuliaan Bapa yang ada dengan sendirinya menyelubungi keduanya. Secara khusus, Allah Bapa panggil seluruh penduduk sorga untuk mendengarkan pemberitahuan Bapa tentang anaknya. Tidak ada catatan bahwa Allah Bapa menjelaskan tentang kedudukan Allah Roh Kudus di sorga. Tidak ada. Tapi Roh Nubuat beberapa kali menjelaskan bahwa Allah Bapa memanggil seluruh penghuni sorga untuk memahami posisi anak Allah. Dan kembali, Allah Bapa disebut dengan istilah yang ada dengan sendirinya atau self-existent. Lalu dikatakan kemuliaan Allah Bapa lah yang menyelubungi Allah Bapa dan anaknya. Kemuliaan Allah Bapa hanya menyelubungi dua oknum ilahi saja, yaitu Bapa dan anaknya. Karenanya saat Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Selected Messages buku pertama, halaman 247, paragraf 3 dan 4, berbunyi, Kristus pada dasarnya adalah Allah, dan dalam pengertian yang tertinggi, Dia bersama Allah dari kekekalan. Allah di atas segalanya, diberkati selamanya. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, ada sejak kekekalan, pribadi yang berbeda namun satu dengan Bapa. Saudaraku dalam Tuhan, kita semua percaya bahwa Kristus pada dasarnya adalah Allah. Kenapa? Karena Dia adalah anak Allah. Itu sebabnya dalam kutipan ini dikatakan, Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang ilahi, ada sejak kekekalan, yaitu sejak Dia lahir dari Bapanya di masa kekekalan. Itu sebabnya, jika saudara membaca paragraf 4 ini selengkapnya, saudara akan lihat Roh Nubuat kembali mengutip Amsal 8 yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Jadi, jika disebut ada sejak kekekalan, hal itu bukan berarti tidak ada permulaan. Namun karena kita tidak tahu kapan, kelahiran anak Allah itu benar-benar terjadi dan itulah permulaannya. Mengapa hal ini penting sekali kita pelajari dan pahami, saudaraku dalam Tuhan? Pertama, agar kita jangan disesatkan oleh doktrin Trinitas yang tidak alkitabiah dan tidak menuruti akan perkataan Roh Nubuat. Dan yang kedua, yang terutama adalah agar kita jangan seperti orang Yahudi. Ada apakah dengan orang Yahudi? Mari kita kembali ke artikel yang kita pelajari tadi yang terdapat dalam Signs of the Times Agustus 29 tahun 1900 dan kita baca paragraf terakhir yaitu paragraf 16. Kita sudah baca dan pelajari paragraf 13 sampai dengan paragraf 15. Sekarang kita tutup dengan paragraf 16. Roh Nubuat berkata, kata-kata Kristus diucapkan dengan martabat yang tenang dan dengan jaminan serta kuasa yang mengirimkan keyakinan ke hati ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasakan kekuatan pesan yang dikirim dari sorga. Allah sedang mengetuk pintu hati mereka, memohon dengan sangat untuk masuk, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Dengan penolakan mereka yang gigih terhadap peringatan dan ajakan, mereka menyebabkan Dia meninggalkan mereka pada kebutaan mereka dan akibat-akibatnya. Setan bekerja dengan seluruh kuasanya untuk mengamankan mereka dalam perjuangannya, dan di bawah kendalinya mereka mengembangkan sikap keras kepala yang membawa kehancuran bagi mereka. Dalam artikel ini, Roh Nubuat menjelaskan kondisi orang Yahudi yang menolak Yesus. Nah, bila mana saudara membaca artikel tersebut, di dalam artikel itu Roh Nubuat mengutip ayat berikut ini untuk menyatakan apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka tolak. Yohanes 8 ayat 42 berkata, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus berkata kepada orang Yahudi, aku keluar atau lahir dari Bapa. Perhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan proceedeth forth. Kalimat ini serupa dengan yang dalam Amsal 8 ayat 24-25 tentang kelahiran Yesus,
yaitu dalam bahasa Inggris disebutkan brought forth. Kedua kalimat tersebut, yaitu proceeded forth dan brought forth, mempunyai makna yang sama, yaitu dibawa keluar. Dan memang demikianlah kelahiran, dibawa keluar. Tetapi orang Yahudi tidak percaya. Sampai-sampai bila mana kita baca ayat 43, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?" Yesus berkata, "Aku lahir dari Bapa, itu sebabnya aku anak Allah." Tapi orang Yahudi tidak percaya dan menolak. Bukankah hal yang sama terjadi sekarang ini? Gereja Advent yang sekarang ini mengaku Israel rohani sudah menolak Yesus yang lahir dari Bapa. Mereka percaya Yesus yang lain, yang mereka sebut anak Allah yang metafora. Mereka juga tidak mengerti bahasa Yesus. Israel jasmani dan Israel rohani sama. Tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita sampai-sampai Allah memohon dengan sangat untuk masuk ke dalam hati umat-umatnya. Allah Bapa melalui anaknya mengetok pintu hati umatnya dan memohon dengan sangat untuk masuk. Tetapi umat-umatnya menolak. Mereka tidak mau Yesus yang lahir dari Bapa untuk masuk ke dalam hati mereka. Mereka malah pilih oknum lain yang bukan Yesus yang berkuasa dalam hati mereka. Apa akibatnya, saudaraku dalam Tuhan? Mereka akhirnya di bawah kendali setan. Mereka keras kepala dan akhirnya terima kebinasaan. Yesus tinggalkan mereka dalam kebutaan mereka dan akibat-akibatnya. Inilah yang dialami oleh Israel jasmani dan ini akan dialami oleh Israel rohani yang menolak Yesus satu-satunya anak yang Bapa peranakan. Meskipun himbauan ini merupakan panggilan kepada kaum Trinitas, tetapi ini terlebih lagi bagi kita yang percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, serta anaknya yang Bapa peranakan, yaitu Yesus Kristus. Adakah kita membuka pintu hati kita dan izinkan Yesus yang masuk? Atau masih adakah berhala-berhala lain yang berkuasa dalam hati kita? Yesus yang adalah anak Allah, yang ada dengan sendirinya, tidak lama lagi akan datang. Karenanya, bukalah pintu hati dan izinkan Yesus masuk, berkuasa dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia dalam karakter, sehingga pada akhirnya kita boleh tiba di sorga, berkumpul dengan Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pelajaran indah pada pagi hari ini. Kami diingatkan pentingnya untuk memiliki ciri-ciri umat Allah yang sisa, yaitu menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki roh nubuat, yaitu kesaksian Yesus Kristus. Hanya dengan firman Allah dan roh nubuat, kebenaran boleh menjadi bagian kami, dan itulah yang kami lakukan. Kami uji ajaran-ajaran yang diajarkan dalam gereja dan terbukti tidak selaras dengan Alkitab dan roh nubuat. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini agar menuntun kami dalam seluruh kebenaran, hanya mengenalkan akan firman-Mu serta kesaksian anak-Mu, agar kebenaran sejati menjadi bagian kami dan mengubahkan. Sebab Israel jasmani telah menolak Yesus anak Allah yang sebenarnya. Demikian juga dengan Israel rohani saat ini. Gereja Advent yang sekarang ini telah menolak Yesus yang lahir dari Bapa dan mengajarkan kepada umat-umatnya Yesus yang lain, yang anak metafora. Kiranya ini menjadi motivasi bagi kami sebagai umat-umat Allah yang percaya kebenaran sejati untuk mengabarkan dengan giat kepada umat-umat Allah agar ada yang mau kembali. Karena waktunya semakin singkat, Yesus yang adalah anak Allah yang sesungguhnya akan segera datang kembali. Beserta kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi,
Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.